GKJ Kuto Arjo yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah malam Natal secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim secara online melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 119, Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penobur. Alumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih dan damai melimpahi saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kita sambut dengan gita sorga bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Tuhan kami, bersabdalah kepada kami karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Mampukan kami mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat 14. Yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini, malam yang indah ketika kita bersama seluruh umat Tuhan di dunia merayakan hari kelahiran Kristus, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang berasal dari daerah pedalaman Kalimantan. Diceritakan ada seorang anak bernama Lawing, siswa SD di pedalaman Kalimantan, yang pada pelajaran agama menjelang pesta Natal mendengar kisah tentang kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu di kota kecil Bethlehem dari guru agamanya. Kisah kelahiran Yesus itu sangat memikat hatinya, dan menurut cerita guru itu, ada tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan sekarang tempat itu sudah berdiri sebuah gereja yang dinamakan Gereja Kelahiran Tuhan. Bahkan di dalam gereja itu, tempat di mana palungan Yesus berbaring, di sana dilukis sebuah bintang pada lantai gereja itu. Sehingga semua peziarah ke tanah suci yang mengunjungi gereja kelahiran Tuhan dapat melihat tempat di mana kira-kira Tuhan Yesus dibaringkan di dalam palungan. Cerita itu sangat menarik bagi Lawing, sehingga dalam hatinya muncul tekad, suatu saat dia harus pergi ke tanah suci. Singkat cerita, cita-cita itu terus tergiang dalam hati Lawing, bahkan menumbuhkan semangat yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga Lawing bersemangat dalam belajar. Dia menyelesaikan SD, kemudian dia meningkat ke SMP, dan cita-citanya untuk pergi ke tanah suci tidak pernah memudar. Ia memiliki kebiasaan menabung. Dia terus menabung sampai selesai sekolah menengah atas. Setamatnya dari SMA ia melamar kerja pada sebuah perusahaan kayu di daerah Kalimantan. Mulai dari pegawai harian lepas sampai akhirnya dia menjadi kepala bagian dan akhirnya dia pensiun. Selama dia bekerja dia selalu menabung. Dan ketika dia pensiun, dia melihat bahwa tabungannya sudah cukup, bahkan lebih untuk pergi ke tanah suci berziarah. Maka menjelang Natal,
ia bersiap-siap untuk merayakan pesta Natal di Tanah Suci. Ia berangkat dari kota Pontianak. Saudara-saudara, untuk menuju Pontianak, ia harus menaiki perahu yang dilajukan dengan speed. Setiap menemui desa, perahu ini harus berhenti untuk menurunkan penumpang dan juga menaikkan penumpang. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada setiap kampung, Lawing melihat orang hilir mudik menyambut perayaan Natal. Dan di suatu desa, di tepi sungai naiklah sepasang suami istri yang kelihatannya masih serba canggung. Mereka sungguh orang desa yang miskin dan mungkin baru pertama kali berjalan jauh menuju kota besar, Pontianak. Lawing melihat bahwa perempuan itu sedang mengandung. Dan karena tempat duduk antara Lawing dengan pasangan itu tidak jauh, Lawing bisa mendengar percakapan pasangan ini. Yang mempercakapkan bagaimana nanti di Pontianak. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka harus pergi ke Pontianak karena bidan desa tidak bisa menangani proses kelahiran dari anak yang sedang dikandung oleh ibu muda ini. Setibanya di Pontianak, Lawing mengantar suami istri itu ke rumah sakit. Dia berjanji akan menolongnya. Tetapi celakanya, sampai di sana, ternyata perempuan dan suaminya ini tidak memiliki uang. Maka Lawing didorong oleh rasa ibanya membayar semua tagihan rumah sakit. Bahkan Lawing pergi ke pasar Loak dan membeli pakaian untuk suami istri ini dan beberapa baju bayi. Saudara-saudara, selesai proses itu, Lawing melanjutkan perjalanannya menuju ke Jakarta. Di Jakarta, Lawing juga bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya dan dengan senang hati dia membantu. Tetapi sungguh sangat terkejut ketika Lawing tiba di Jakarta dan akan membayar tiket pulang pergi ke Tanah Suci. Ternyata biro perjalanan mengatakan, "Bapak, biaya yang harus ditanggung adalah sekian." Dan Lawing sangat terkejut. Mengapa? Karena ternyata uang yang dimiliki Lawing hanya cukup untuk berangkat dan melaksanakan ziarah di Tanah Suci dan tidak cukup untuk membeli tiket kembali. Akhirnya dengan sedih, Lawing pulang kembali ke desanya. Keluarganya bingung ketika melihat Lawing cepat pulang. Dengan sedih, Lawing tetap diam ketika istri, anak, menantu, dan cucunya bertanya, "Mengapa, Pak, terlalu cepat pulang? Apa yang terjadi di Tanah Suci?" Lawing diam. Pada saat ia sampai di rumah, malam itu adalah malam Natal. Lawing berkata kepada keluarganya, "Saya tidak akan ikut Natalan. Saya capek dan saya akan tidur." Saudara-saudara, dalam tidurnya Lawing bermimpi. Ia merasa bahwa ia dibawa pada situasi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus lahir. Dia melihat gembala-gembala. Dia melihat orang-orang datang mengunjungi. Dan betapa terkejutnya Lawing. Karena dia melihat dia adalah tamu terakhir di kandang tempat Tuhan Yesus lahir. Dan betapa terkejutnya Lawing. Karena ternyata yang menjadi Yusuf adalah pasangan yang ditolongnya ketika ia akan berangkat ke Pontianak. Bahkan dia melihat Yusuf memakai baju yang dibelikannya di pasar Loak. Maria juga memakai baju yang dibelinya di pasar Loak. Dan bayi itu juga memakai baju yang diberi oleh Lawing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lawing sangat terkejut ketika dia mendengar
suara bayi itu mengatakan kepadanya, "Kakek, terima kasih, engkau telah menolongku. Sesungguhnya apa yang telah engkau lakukan kepada sesamamu yang paling hina, itu engkau lakukan bagiku." Dengan terkejut, Lawing akhirnya bangun dari mimpinya. Dia bergegas, memakai sarung dan kemejanya, kemudian berangkat ke gereja. Ternyata merayakan Natal secara bermakna tidak perlu pergi ke tanah suci. Merayakan Natal secara bermakna tidak perlu pergi ke tempat yang jauh. Cukup berada di sekitar, dalam lingkungan sekitar, dalam keluarga, dan memperlakukan mereka dengan baik. Air mata bahagia menetes di mata Lawing. Akhirnya dia sadar untuk melihat Mesias tidak perlu terbang ke tempat yang jauh, bahkan ke tanah suci. Tetapi cukup dengan memperhatikan dan menolong mereka yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, semoga kisah ini menyemangati saudara dan saya yang malam hari ini harus merayakan Natal dengan sederhana bersama dengan keluarga. Kita tidak memiliki kesedihan ataupun kecil hati, tetapi kita bersuka cita. Kembali lagi kita melihat cinta Tuhan dan membaginya bersama dengan keluarga kita. Kita akan menyambut uluran kasih keluarga kita, menatap kembali mata pasangan kita dengan penuh cinta, menyediakan waktu untuk anak-anak kita. Semoga perayaan malam Natal hari ini menyemangati saudara dan saya untuk melihat betapa Kristus Raja Damai itu telah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin yang dinyalakan pada malam Natal melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita dalam persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama Allah. Malam
Jemaat dimohon berdiri. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam syafaat kita. Ya Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih untuk sabda-Mu. Engkau lahir ke dunia untuk menjadi sama dengan kami. Dan sebagai tanda cinta-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Biarlah damai Natal yang telah Engkau nyatakan mampu kami terima dan kami bagikan kepada sesama kami. Berkati mereka yang sakit dan berilah mereka kesembuhan. Hibur mereka yang sedih dan membutuhkan pengharapan. Tolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita, dimanapun mereka berada. Bahkan kami juga berdoa untuk keluarga kami yang tidak dapat berkumpul dengan kami di malam Natal ini. Engkau menolong mereka untuk merasakan juga berkat dan kasih-Mu. Sekalipun kami jemaat-Mu tidak boleh bisa menyatu dalam persekutuan di rumah-Mu, tetapi kami percaya di setiap keluarga dan rumah tangga Engkau hadir. Engkau akan menyemangati kami untuk berbagi cinta kasih dengan keluarga kami. Kami memohon berkat bagi pemerintah kami dari pusat sampai daerah, bagi gereja-gereja dimanapun ya Tuhan dalam pelayanan. Demikian juga untuk pemerintah Indonesia, dan teristimewa dalam perjuangan kami bersama untuk dapat mencegah penyebaran COVID-19. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami umat-Mu akan dengan setia melaksanakan protokol kesehatan. Ya Bapa yang Maha Pemurah, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami yang kami pinta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sebagai pengiring pujian kita nyanyikan Kidung Jemaat 127, Kandang Domba Itu Rumahmu.
dunia. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita aturkan persembahan ini dalam doa persembahan. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan, Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.